وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawwafa bihima ay yatawwafa bihima فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال بعض المفسرين: إن الصفا والمروة وهما جبلان صغيران قرب الكعبة من جهة الشرق من معالم دين الله الظاهرة التي تعبد الله عباده بالسعي بينهما، فمن قصد الكعبة حاجا أو معتمرا فلا إثم عليه ولا حرج في أن يسعى بينهما، بل يجب عليه ذلك. ومن فعل الطاعات طاعية من نفسه مخلصا بها لله تعالى فإن الله تعالى شاكر يثيب على القليل بالكثير عليم بأعمال عباده فلا يضيعها ولا يبخس أحدا مثقال ذرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allah Ta'ala berfirman, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya as-safa dan juga al-marwah, dua jabal, ya. Dikatakan di sini as-safa wal marwata wa huma jabalani saghirani qurbal ka'bati min jihati syarq. Keduanya adalah dua gunung tapi kecil. Ya, kalau misalnya antum pergi ke Masjidil Haram, Ka'bah, atau akan melihat, dan sebenarnya kecil sekali, itu dekat sekali dengan Ka'bah. Di bagian atau min jihati syarq, di sebelah timurnya. Ya, jadi dekat banget, ya. Nanti insyaallah pada waktunya antum umrah, ya, ana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ana rezeki yang sangat banyak berlimpah untuk supaya bisa menguruskan keluarga kemudian tim, ya. Dari Ikin, Alwi, ya, dan teman-teman sekalian, siapa tahu bisa Anda dapat tiba-tiba 5 miliar, insyaallah. Ada umroh Indika, Rafi'i, ya. Kalau itu nggak tahu, ya. Nah, begitu. Pas umroh nanti antum akan ngelihat jabal tersebut. Sebenarnya udah nggak begitu kelihatan karena sudah tertutup bangunan, karena di dalam bangunan. Dan kita sa'i di antara Safa Marwah tersebut 7 kali.
sab'atu ashwat, dimulai dari Safa ke Marwa, Safa, Marwa, Safa, Marwa, Safa gitu. Ya, dan itu cukup panjang bolak-balik seperti itu, mengingatkan kita kepada kisah ibunya Nabi Ismail alaihissalam radhiyallahu anha, yaitu Siti siapa? Siti Hajar. Siti Hajar. Yang menunjukkan perjuangan seorang ibu terhadap anaknya. Ya, Masya Allah. Ini betul-betul berarti apa? Islam itu sangat menghargai yang namanya perjuangan, walaupun untuk anak biologisnya. Itu dihargai oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai diabadikan dan dijadikan dedikasi untuk mengenang hal tersebut. Jadi dalam Islam pengenangan ada gak? Ada pengenangan, tapi pengenangan yang berunsur ibadah, bukan semata-mata mengenang, gitu loh. Kadang-kadang kita ini terjebak dalam kubangan kenangan dan tidak menghasilkan apapun dari faedah. Tidak. Iya, kadang-kadang dan itu diantara perangkap syaitan dalam masalah mengenang masa lalu, yang tidak ada faedahnya. Tidak kemudian bangkit semangat untuk beribadah dengan kenangan itu, tidak. Melainkan sebatas kenangan. Ya. Kalau antum mengenang, misalnya antum mengenang kedekatan antum terhadap orang tua antum di rumah, di kampung, ya kan? Apa hasil dari kenangan itu? Kalau hasilnya adalah antum kemudian menginginkan sedekah atas nama orang tua, maka ini alhamdulillah. Tapi kalau cuma mengenang doang, kemudian nangis sendiri, ya, atau kemudian nyari soundtrack yang tepat untuk itu, ya, kira-kira lagu kenangan apa? Kalau misalnya kita mengenang emak kita, ya, apa lagunya? Cari kemudian, ini pas ini dulu lagu kesenangan emak saya, Teluk Bayur, ya, lagu lawas, ya, misal, ya, gitu, cintaku di Teluk Bayur, gitu, atau kisah kasih di halte. Nah, dengerin itu mengenang emaknya, enggak, ini pengenangan sia-sia, ini perangkap syaitan, ya begitu. Nah, innal safa wal marwata min sya'airillah, min ma'alimi dinillahi, di antara sya'air. Sya'air jama' dari sya'irah. Sebagian mengatakan ini jama' dari syiar, tapi sya'air biasanya fa'il jama' dari fa'ilah, sya'irah. Tapi enggak apa-apa kita katakan syiar, dan syiar maknanya adalah alamah yang zahirah, tanda yang tampak, itu syiar. Ya. Nah, kemudian ada syiar secara syar'i, yaitu yang tampak keislaman secara syar'i. Salam syiar bukan? Syiar karena zahir. Orang salam enggak pakai hati kan? Nah, antum jawabnya gimana? Jawabnya gini juga gitu. Syiar pakai salam pakai apa? Pakai lisan. Assalamualaikum. Azan. Enggak ada azan pakai qalbu gitu. Ya, tiba-tiba depan sambil kayak gini, mana suaranya Pak, gitu kan? Anda pakai hati mau ikhlas, nggak ada seperti itu, nggak ada. Syiar yang tampak, salat berjamaah syiar, dan Safa dan Marwah itu termasuk syiar agama Allah Taala, ya. Dan syiar itu pun kembali kepada bagaimana kisah dulu ibunya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikatakan allati ta'abbadallaha ibaduhu bis-sa'i bainahuma, yang mana hamba-hambanya Allah beribadah kepadanya dengan cara apa namanya? Sa'i. Sa'i itu enggak sampai berlari kencang, tapi enggak juga jalan santai. Gimana? Paham enggak? Sa'i itu kayak Rafi'i turun dari ojek ke masjid ini. Ah, itu cepet-cepet. Ah, gitu tuh sa'i. Kayak gitu. Tadi antum cepet-cepet apa nyantai? Agak cepet-cepet kan? Ah, agak cepetan dikit, nah itu sa'i gitu. Agak, tapi enggak jangan artikan jogging ya, enggak enak ya. Ayo kita jogging di Safa Marwah kayak meremehkan banget.
Ya, berjalan tidak sampai berlari kencang tapi tidak juga santai gitu loh. Cuma disesuaikan dengan kemampuan, ikhwan. Kalau antum nanti di Safa Marwa, insyaallah pada waktunya insyaallah ya, baik haji atau umrah. Kalau antum capek, ya udah jalan kaki biasa aja nggak masalah. Tapi kalau antum kuat, antum insyaallah kuat, masih muda. Nah, agak cepat-cepat jalannya. Ya lebih agak cepat-cepat ya, karena seperti itulah bagaimana Siti Hajar mencari air ketika itu. Gitu. Enggak jalan santai, ngeliatin gini, nyapa orang. Enggak perlu kayak gitu. Ya. Jadi di Safa Marwa itu nanti ya, ini misalnya Safa nih, Bukit Safa. Nanti gini, ntar Marwa di sana, ntar muter gini. Dan muter itu ya satu arena juga sebenarnya. Cuma beda arus aja. Ini kan nanti balik lagi gini ya. Lumayan. Nah, di sini ada pembatas, dan pembatas ini biasanya adalah jalur untuk orang yang pakai apa namanya, kursi roda. Ya. Ada tukangnya, atau boleh antum yang ini kursi roda buat umi antum atau abi antum atau kaki antum. Gitu jalannya. Kalau kakek-kakek mbah-mbah yang udah nggak kuat pakai kursi roda boleh. Dijalanin, bukan jalan sendiri. Lama banget sendiri, mati duluan mungkin. Bengek duluan dia. Ya gitu, antum jalan gitu. Masih bisa itu setelah hari itu kan penuh gitu. Tapi masih bisa. Ya itu tergantung waktu. Kalau di musim haji ya Masya Allah. Musim haji, kemudian di waktu akhir tahun Masehi, oh itu kayak kemarin rame banget. Cuma tetap bisa agak ini kecil, bisa ada jalan kecil. Yang susah ikhwan kalau misalnya umrah atau haji itu ghadul basar paling susah. Karena perempuannya dari belahan dunia manapun. Kalau antum lihat akhwat Indonesia, ya standar lah, tempe kering lah gitu lah. Iya. Tapi kalau antum lihat yang Turki, ya, yang Mesir, bule-bule, ya Masya Allah, itu yang susah. Beneran. Maksudnya susah menjaga pandangan ketika itu. Ya, di Safa Marwa maupun di tawafnya atau di tempat lain. Ya, karena dari mana-mana. Tapi dikembalikan tadi, kita nggak usah ngomongin hal seperti itu ya. Kemudian faman qasada. Nah, di sini faman qasada yakni dari ayat faman hajjal baita aw i'tamara. Hajja makna asalnya adalah qasada. Menuju al-bait, yaitu Baitullah al-Haram, al-Ka'bah. Barang siapa yang berjalan menuju atau beribadah menuju Ka'bah dengan keadaan mau haji atau mu'tamiran atau mau umrah, ziarah. Jadi umrah itu maknanya ziarah. Umrah maknanya ziarah. Maka fala junaha alaihi an yattawaf bihima fala ithma alaihi wala haraja fi an yas'a bainahuma. Maka tidak ada dosa, tidak ada masalah kalau dia sa'i di antara Safa Marwa. Ya, sa'i di sini berarti ya tawaf, dia muter-muter tawaf satu ya. Safa Marwa, Marwa Safa, Safa Marwa, Marwa Safa, Safa Marwa, Marwa Safa. Pokoknya sampai 7, bisa sampai Marwah 7 udah selesai. Habis itu keluar, kemudian silahkan tahallul. Tahallul itu cukur rambut. Ya, cukur rambut. Kalau anak biasanya langsung digundulin sekalian. Jadi pulang Marwah selesai, habis itu tahallul. Ya. Tahallulnya, cukurnya bisa di tempat tersebut atau nanti ada tukang cukur di luar, cari sendiri, atau mau cukur sendiri fadhal. Ya cuman pakai gimana alat cukurnya, jadi di barbershop aja. Begitu. Ya. Abi antum udah umrah pernah? Antum mau umrah enggak? Insyaallah. Insyaallah mau atau insyaallah umrah? Insyaallah mau. Berarti belum mau sekarang. Nanti insyaallah mau. Ya insyaallah pada waktunya nanti. Insyaallah ya antum bisa insyaallah nanti pada waktunya umrah, dan juga mungkin ada rezeki dari Allah untuk mengumrahkan orang tua antum. Insyaallah. Ya. Nah, wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Enggak apa-apa, terang. Dan barang siapa taib sebelumnya kata para ahli tafsir bal yajibu alaihi dzalik,
akan wajib untuk menunaikan hal tersebut, baik haji ataupun umrah. Atau umrah tawaf tok nggak bisa, sa'i juga. Wa man fa'ala at-ta'at, nah kemudian di sini kaidah ya ikhwan. Wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Ini penting. Artinya apa? Wa man fa'ala at-ta'ati tawa'iyatan min nafsihi mukhlishan biha Allah atau lillahi ta'ala. Barang siapa yang melakukan ketaatan ta'iyah, yaitu volunteer, secara volunteer. Tahu volunteer enggak? Enggak tahu volunteer. Sukarela, ngerti? Relawan. Kayak gini pakaiannya biasanya. Ya, relawan, iya. Secara sukarela. Dia melakukan hal tersebut ya sukarela, ya. Biasa anak baru kita bully-bully. Iya. Ya, kita lihat kuat apa enggak, besok datang lagi apa enggak, kita enggak tahu. Ya, sukarela. Jadi melakukan ketaatan dengan sukarela dari dirinya sekaligus ikhlas lillahi ta'ala. Nah, volunteer ini Masya Allah ikhwan, apalagi zaman sekarang butuh sekali kan volunteer ya, relawan-relawan untuk mengedukasi orang-orang, untuk menyelamatkan orang dari musibah dan seterusnya, untuk menyalurkan dana bantuan, relawan. Siapa yang melakukan ketaatan dengan sukarela, tapi ini bukan khusus relawan, maksudnya di sini adalah dia emang ikhtiar dia, ikhtiar itu? Pilihan dia melakukan hal tersebut. Ya, antum melihat misalnya ada jalanan gersang sekali, antum merelakan uang antum untuk membuat jalan itu semakin indah gitu loh. Ini dengan dalam rangka innallaha jamil yuhibbul jamal misalnya. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Antum perbagus jalan tersebut dengan uang antum. Maka ini ikhtiar antum, bukan pilihan antum, pilihan antum. Ini ta'iyah. Apa ta'iyah tadinya? Sukarela. Faman tatawwa'a khaira wa man tatawwa'a khaira, siapa yang melakukan kebaikan secara sukarela, bukan terpaksa, ya, fa innallaha syakirun alim. Fa innallaha ta'ala syakirun yuthibu 'alal qalili bil katsiri. Sesungguhnya Allah itu ta'ala maha bersyukur, maha memberi kemudian balasan untuk orang. Yuthibu, memberi ganjaran dari hal yang kecil dengan ganjaran yang besar. Artinya apa? Amalan antum itu kecil ya kawan, tapi ganjaran dari Allah itu jauh dibandingkan amalan antum. Iya benar. Amalan kita apa coba? Misalnya di antara kata Nabi SAW, man qala subhanallahi wa bihamdih, atau dalam redaksi lain subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ghurisa lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang menyatakan subhanallah, tasbih lah, pada tasbih ada umumnya subhanallah bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, itu perbedaan lafal, maka akan ditanamkan untuknya pohon kurma di surga, satu pohon kurma. Maka sebagian salaf mengatakan ya betapa banyaknya ruginya manusia di detik-detiknya tidak menanam pohon di surga. Apa maksudnya? Kalau antum bertasbih dalam 10 menit bisa nggak sampai 100 tasbihat? Mungkin nggak? Mungkin, lalu lebih bahkan ya. Antum gini aja, tasbih ini butuh waktu berapa? 33 berapa? 1 menitan, 2 menit lah ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pun cepat. Ya. Sekarang kalau 10 menit bisa aja antum makan 200. Taib, 200 tanaman pohon untuk surga antum di surga nanti. Gimana ikhwan? Antum mengkafling itu. Dan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Abbas, anda lupa, pohon kurma atau nakhlah di surga itu enggak seperti nakhlah di bumi ini. Antum lihat pohon kurma seperti pohon palem, selesai dah. Tapi pohon kurma di surga itu besar dan buahnya besar segede ember mungkin ember duniawi atau gimana nggak tahu. Dan kemudian nikmat itu jauh lebih daripada kita. Sekarang kita kalau punya petak sawah, ladang dan subur indah, antum bangga nggak? Seneng nggak? Bisa tiap hari antum akan mengurusnya dan terperdaya dengannya. Bagaimana dengan surga? Dan antum sekarang saving kafling di sana, ya misalnya. Padahal amalan antum apa? Kecil dengan kerelaan yang sedikit gitu loh. Apa sih susahnya antum mengatakan subhanallah bihamdi? Enggak susah. Tapi ganjaran dari Allah besar di surga nanti, gitu. Faman wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim.
alimun bi a'mali ibadihi fala yudayyi'uha. Ya. Allah Ta'ala Maha mengetahui amalan hambanya sehingga tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Wala yabkhasu ahadan mithqala dzarratin. Dan tidak dan tidak merugikan seorang pun sedikit pun. Baik, begitu. Fadhal, lanjut. Wa qala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Qala ba'dul mufassirin innal ladzina yukhfuna ma anzalna minal ayatil wadihati dallati ala nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi وهم أخبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه للناس في التوراة والإنجيل أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة. طيب. Allah Ta'ala berfirman innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Orang-orang yang yukhfuna, yaktumuna yukhfuna, yaitu menyembunyikan apa? Ma anzalna minal ayatil wadihat, apa yang telah kami turunkan dari ayat-ayat yang wadihat ad-dallati ala nubuwwati Muhammad SAW wa ma jaa bih, yaitu ayat yang jelas sekali di Al-Quran atau ayat yang jelas sekali di Taurat mereka, ditutup-tutupi oleh ulama mereka. Ini lihat, ulama bisa menjadi jahat ya. Jadi jahat ketika menutup-nutupi kebenaran. Mungkin nggak itu seperti itu? Zaman sekarang bisa nggak kayak gitu? Bisa. Al-Quran mungkin nggak ketutup ya lafalnya. Tapi orang sekarang yang baca Al-Quran dengan tadabbur seberapa banyak itu loh. Jadi orang kan hanya menerima suplai ilmu dari lisan ulama, dari ustadz dan seterusnya. Nah ustadznya kemudian tahu di sini ada ayat yang bertentangan dengan pendapat dia, tapi ustadznya ini kemudian menekankan kepada umat gini. Kadang-kadang sebagian dari ustadz politik ya, itu banyak menutup-nutupi kebenaran demi kepentingan politik, demi dengan label apa membela agama Allah dan seterusnya. Kelihatannya betul membela agama Allah, tapi kalau diperhatikan membela agama Allah itu dengan cara menegakkan syariat Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ternyata penegakan agama Allah ini malah mengikuti caranya orang-orang kafir, dengan demonstrasi, kadang dengan bakar-bakaran, dengan teriak, dengan menghujat pemerintah di depan publik dan seterusnya. Maka ini tidak benar. Dan kemudian mereka melabelkan bahwasanya kita mengikuti ulama, kita mengikuti habaib, kita mengikuti para ustadz. Yang kemudian orang-orang awam terperdaya dengan itu. Ya. Dan kebenaran yang diajarkan oleh salaf mereka apa? Mereka tutup-tutupi. Gitu loh. Hati-hati ada keserupaan dengan ini. Padahal ajaran salaf itu jelas ya. Nah, wahum, mereka ini siapa yang bertingkah seperti ini? Hum ahbarul yahudi wa ulama'un nasara. Miftah antum di sini aja, Miftah. Di sini aja, jangan kebanyakan orang di situ. Nah, kalau di sini kan enak, jadi imbang, plek gitu. Nah, nanti geser di situ. Ya. Jadi mereka adalah para rahib atau ya semacam itu, bukan rahib namanya. Para ulamanya Yahudi, wa ulamanya Nasara, dan selain mereka dari siapapun mimman yaktumu ma anzalallah min ba'di ma azharnahu lin-nasi fit Taurat wal Injil. Menutup-nutupi apa yang Allah turunkan setelah kami zahirkan itu untuk orang-orang di Taurat dan Injil. Jadi Taurat dan Injil itu sudah ada tentang Nabi SAW. Namun dikatakan oleh sebagian ulama, ayat ini untuk setiap orang yang menutupi kebenaran umum.
karena lafalnya pun umum. Alladzina ya min sighil umum. Ya kullu man katama ilman min dinillahi, itu semua masuk ke dalam ini. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamati bi iljamin atau bilijamin min nar. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian sengaja ditutup-tutupi tanpa alasan yang benar ya, maka Allah Ta'ala akan mengikatnya di hari kiamat dengan ikatan dari api. Jadi ngeri loh ya. Tapi apakah Rasulullah nggak pernah kayak gitu? Rasulullah pernah menutupi suatu ilmu, tapi untuk maslahat. Seperti hadis apa? Hadis Mu'adz, afala ubasyiru bihin nas la tubasyiruhum fayattakilu. Jangan kasih tahu. Padahal ini manfaat enggak? Haqqullah 'alal ibad itu perkara asasi enggak dalam agama? Asasi loh. Penting enggak? Penting. Masa orang enggak tahu gitu kan kalau mikir masa enggak dikasih tahu? Tetapi kala itu sahabat Rasulullah SAW bukannya suudzon, tetapi Rasulullah mengetahui kondisi sahabatnya, para sahabatnya. Kalau dikasih kayak gini, sahabatnya mungkin lagi semangat ya. Kalau dikasih pemahaman seperti ini dan ini hak, maka dikhawatirkan mereka akan mengalami perubahan. Ya, perubahan dalam segi semangat ibadah. Saya fayattakilu, mereka akan merasa gampang gitu doang gitu. Nah, jadi bukan termasuk itu ikhwan. Karena itu akan membuat terjadinya fitnah kalau disebarluaskan. Ilmu yang penting ini gitu, betul penting. Haqqullah 'alal ibad, haqqul ibad 'ala Allah. Ya penting banget, ini malah di antara pokok agama kita. Ya kan? Maka bukan termasuk itu. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah jangan engkau mengucapkan atau memberikan tahdits, obrolan, suatu ucapan untuk pada suatu kaum yang tidak sampai akal mereka ke pembahasanmu itu. Ngerti gak? Antum membahas sesuatu pada kaum masyarakat yang mana mereka tuh nggak ngerti antum tuh ngomong, dan akhirnya illa kana li ba'dihim fitnah, melainkan nanti akan terjadi untuk sebagian mereka menjadi fitnah buat mereka. Chaos, kacau. Karena salah paham, gagal paham, atau enggak paham, tapi merasa paham. Akhirnya seperti itu. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Hadditsin nasa bima yafhamun." Dalam riwayat lain bima yafqahun. "Atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh." Bincangkan kepada manusia hal-hal yang bisa mereka pahami, gitu loh. Yang enggak bisa mereka pahami, jangan dibincangkan. Atuhibbun, apa kalian pengen Allah dan Rasulnya itu didustakan oleh orang-orang gara-gara antum berbicara sesuatu yang di luar kapasitas mereka? Begitu kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian disebutkan likulli maqamin maqal. Terus setiap maqam ada maqalnya. Begitu. Dan yang mau didefinisikan untuk zaman sekarang atau keadaan sekarang adalah masalah takfir muayyan. Ya. Merincikan hal tersebut kemudian mempraktekannya di tengah umat sekarang, begitu saja, apalagi masa-masa seperti ini termasuk dalam bab yang memberikan fitnah dengan cara apa? Mentahdits pada orang-orang hal yang belum masuk ke benak orang-orang dengan baik. Ya. Gitu. Hatta boleh jadi kita sebenarnya benar ngomong gini gitu loh. Tapi orang-orang belum nyampe atau memang bukan pada waktunya kita berkata seperti itu. Akhirnya terjadi apa? Fawdha dan fitnah. Gitu masuk ke dalam hal ini. Nanti kemudian akan ditanggapi mungkin kita. Loh antum kemudian berarti antum mau menyembunyikan ilmu Allah dong tentang masalah takfir ini. Kita enggak berusaha menyembunyikan. Tapi kita melihat maslahat dan mafsadat. Rasulullah SAW itu ditanya sama Mu'adz. Ya Rasulullah, afala ubashir bihin nas? Ini kan busyra. Ya Rasulullah, bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Taib, orang-orang lebih suka kabar gembira atau kabar buruk? Kabar gembira. Tapi Rasulullah bilang tahan. Walaupun itu kabar gembira. Walaupun itu menyenangkan orang-orang, tahan.
Lah terus kalau bisa takfirin kabar gembira atau kabar buruk? Kabar buruk. Lebih harus ditahan nggak? Lebih harus ditahan dulu, jangan dulu sebentar, tahan, hold. Ya di pause dulu deh. Ya, jadi nggak semua yang kita ilmui kita keluarkan segera untuk publik, nggak semuanya. Pun kalau iya kita mau ajarkan pada orang-orang yang khusus saja, karena bisa menjadi fitnah bagi kalangan awam yang nggak paham. Begitu pula soal pemerintahan, soal keamanan pemerintah, begitu. Soal dunia pun begitu ya kawan. Makanya Pak Prabowo ya belakangan kan diwawancarai. Kenapa kok sekarang Pak Prabowo kok ini politik sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini contoh aja. No. Kenapa Pak kita singkat Pak PS misalnya, malah lebih jelek lagi. Kenapa beliau hafizahullah itu walil amri kita dalam masalah pertahanan kan? Kenapa beliau kok sekarang nggak pernah ngomong gitu nggak? Jarang kan dengar suara beliau kan? Paling dengar apa laporan di berita beliau ke Jerman meneliti persenjataan dan seterusnya, sedikit gitu loh. Kabar tentang beliau sekarang redup dibandingkan dengan sebelum Pilpres dulu, ya kan ya? Kenapa begitu? Padahal dulu waktu pas Pilpres beliau sering vokal ya, saya dicurangi dan seterusnya. Itu masalah politik beliau lah. Tapi kenapa sekarang ini? Alasan beliau kenapa kok sekarang lebih banyak diam, atau dia maksudnya diam lisan, tidak banyak bicara ke publik? Alasannya apa? Namanya Menhan atau Menteri Pertahanan. Coba Menhan, Menteri Pertahanan kira-kira kalau banyak omong repot nggak negeri ini, kawan? Satpam, maaf ini bukan menyamakan ya. Satpam kalau banyak cerita ke tetangga, bakal tahu nggak ya tetangga isi dalam negeri ini, dalam pesantren ini? Gitu, paham ya? Iya. Jadi nggak semua yang diketahui diceritakan. Coba kalau Pak Prabowo kemudian cerita keluar-keluar misalnya, negeri ini kita punya senjata perlengkapan segini, kita insya Allah bakal ngalahin ini. Banyak omongan gitu, kira-kira musuh bakal mengetahui nggak, melacak nggak seperti apa negeri ini. Iya, namanya pertahanan itu seperti itu, nggak bisa banyak bicara. Ya begitu ya kawan. Apalagi soal keamanan negeri, keamanan umat, kita nggak bisa banyak bicara yang membuat rusuh umat ini. Nah sebagian dari dai-dai, terutama dai-dai politik, itu ngomong ngoceh terus, kita ikut ulama, kita ikut habaib, kita dan seterusnya. Ya. Yang kemudian apa? Mereka ngopi bareng dengan beberapa ustadz versi mereka. Sementara orang-orang pada demo, mahasiswa pada ini, ayo gerak, kita ini dan seterusnya. Orang-orang seperti ini jahat sebenarnya. Jahat pada umat, nggak sayang walaupun mereka bertabir dengan kasih sayang kepada umat dan membela agama Allah. Tapi enggak. Mana mereka kemudian mengajarkan Al-Quran, hadis, sunnah, fiqih? Enggak, mereka enggak takhusus di situ. Mereka takhusus di politik dan menggerakkan orang-orang untuk menentang pemerintah. Seperti itu. Ya. Kita tahu pemerintah punya aib. Semua punya aib. Tapi enggak semua kita beberkan ya kawan. Ya. Ini bukan masalah kitmanul ilm yang buruk, tetapi ini demi apa? Maslahat dan mencegah mafsadat yang lebih besar. Ini perlu difikihkan ini. Nah, tapi konteksnya ini lebih parah, yaitu orang Yahudi Nasara, kebenaran Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW ditutup-tutup. Ulaik, mereka akan mendapatkan apa? Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Yatruduhumullahu min rahmatihi. Allah Ta'ala mengusir mereka dari rahmatnya. Wa yad'u alaihim bil la'nati jami'ul khaliqah. Dan semua makhluk Allah Ta'ala melaknat orang-orang seperti ini, yaitu yang menutup-nutupi kebenaran padahal Allah Ta'ala menginginkan untuk dimunculkan kebenaran tersebut. Baik, lanjut. Qala Allah Ta'ala illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. قال بعض المفسرين إن الذين رجعوا مستغفرين الله من خطاياهم وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا ما كتموه فأولئك. Kalau misalnya tadi atau mustaghfirina gitu? Mustaghfirin Allah. La, mustaghfirin Allah. Karena dia bukan sebagai mudhaf. Kalau dia sebagai mudhaf jadi mustaghfirillahi.
nunnya dihapus juga. Nah. Mustaghfirin Allah. إلا الذين رجعوا مستغفرين الله من خطاياهم وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا ما كتموه فأولئك أقبلوا توبتهم وأجازيهم بالمغفرة وأنا التواب على من تاب من عبادي الرحيم بهم إذ وفقتهم للتوبة إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم. Ahsan. Kecuali illa ladzina tabu. Nah, di sini lihat ada 3 gerakan, ada 3 amalan. Pertama tabu, yaitu raja'u mustaghfirin Allah min khatayahum. Rujuk senantiasa istighfar kepada Allah dari kesalahan-kesalahan mereka. Antum punya pemikiran sesat, menyimpang sebelumnya, antum istighfar, taubat pada Allah. Ini satu. Ya. Kemudian yang kedua, wa aslahu ma afsadu. Kalau ada yang antum rusak gara-gara kesesatan antum itu, antum wajib melakukan islah. Yaitu membenarkan kerusakan tersebut. Kalau dulu antum ngajarin ke orang hukum yang salah, antum istighfar, minta taubat sama Allah, kemudian antum jelaskan ke orang yang pernah antum ajari, afwan, yang ana ajarkan dulu salah. Jangan antum diamin. Ya. Misalnya dahulu misal saja. Bukan antum insyaallah. Seorang misalnya muslim. Nah, orang muslim ini dia dulu adalah misal saja mucikari. Tahu mucikari? Germo apa? Bosnya pelacur lah gitu ya. Apa namanya? Ya itu kan ya namanya. Ya, iya. Ikin doang yang nggak tahu, masya Allah. Dia paling polos dia. Iya. Atau jangan-jangan. Nah, dia ini ya dulu pernah mengayomi berapa banyak PSK. Nauzubillah. Ini kan benar-benar kesesatan, kemaksiatan dan uangnya banyak dari situ. Kemudian dia taubat. Cukup taubat? Dah taubat gitu aja? Enggak. Harus ngapain habis itu? Islah, benerin lagi, tatalah yang baik. Nah, mungkin caranya menatanya ya adalah dengan dia berlepas dari tempat tersebut dan dia menasihati orang-orang itu. Dan dia menyatakan saya berlepas diri dari semua afwan. Begitu, jangan cuma ngilang doang gitu aja, enggak. Dia harus membenahi lagi apa yang telah dia rusakkan dari perempuan-perempuan itu dan mengajak mereka kembali ke agama Allah. Maksudnya ke agama Allah, maksudnya kembali ke ketakwaan. Oke gitu. Dan juga perlu yang ketiga. Ya, wa bayyanu ma katamuhu. Dan menjelaskan apa yang selama ini mereka sembunyikan dari kebenaran. Nah, kalau dikontekskan yang tadi, mucikari ini jelaskan kepada para pelacur tersebut. Ini haram. Uang penghasilan kita haram. Jelasin ke mereka. Apa yang sebelumnya ditutup-tutupi gitu loh. Ditutup apa? Dari kebenaran. Iya, memang kayak gitu. I'lan itu artinya siarkan kepada mereka bahwa ini salah. Begitu. Apa yang telah antum rusak. Begitu. Ya, tapi ini urusan pemikiran ya, aslahu. Wa bayyanu. Jelaskan, tegaskan ke orang-orang saya bukan lagi orang seperti ini. Bismillah gitu. Kalau antum dulu adalah seorang misalnya berfirqah khawarij atau antum dulu berpemikiran khawarij, ya, kemudian antum taubat kepada Allah dari pemikiran tersebut, orang yang pernah antum racuni dengan pemikiran itu harus antum ajak lagi kembali ke sunnah, ya. Kemudian antum harus memberikan pernyataan ketika antum sudah populer dengan sisi khawarij antum taubat, antum seru orang-orang dan antum nyatakan bahwa ana tidak seperti itu lagi. Begitu. Iya, wa bayyanu, jelaskan bahwasanya diri antum mauqifnya beda sekarang. Fa ulaika aqbalu taubatahum wa ujazihim bil maghfirah. Maka aku terima taubat mereka. Maka begitu syarat untuk terima taubat kalau misalnya antum telah membuat kerusakan. Perbaiki kerusakan tersebut, ya. Wa ujazihim bil maghfirah, dan aku yaitu Allah Taala
ganjari dia dengan pengampunan. Wa ana tawwabu ala man taba min ibadi. Maka aku adalah yang maha menerima taubat terhadap orang yang bertaubat dari hamba-hambaku. Itu jelas. War-rahimu bihim. Aku juga maha merahmati mereka idz waffaqtuhum litaubati wa qabiltuha minhum. Karena aku telah memberikannya mereka taufik untuk bertaubat dan aku menerima taubat tersebut dari mereka. Lanjut. Qala Allah Ta'ala innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Qala ba'dul mufassirin innal ladzina jahadu al-imana wa katamul haqqa واستمروا على ذلك حتى ماتوا أولئك عليهم لعنة الله بالطرد من رحمته وعليهم لعنة الملائكة والناس أجمعين. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, orang yang kafir, wa matu, yaitu innal ladzina jahadul iman wa katamul haqq, kufur, tidak beriman dan menyembunyikan kebenaran. Ya wastamarru dzalika ala dzalika hatta matu. Terus seperti itu sampai mati. Mereka mendapatkan apa? Mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia seluruhnya, dijauhkan dari rahmat. Itu untuk orang kafir ya, sudah mati ya. Tapi untuk kafir secara muayyan antum tidak melaknatnya secara muayyan. Laknat Allah enggak. Jangan. Tapi laknat global boleh, laknat mutlaqah boleh. La'anallahu 'alal yahud boleh, 'alal nasara, la'anallahu 'alal musyrikin boleh. Tapi secara muayyan jangan dulu. Lebih baik doakan dia hidayah, gitu loh. Nah, lebih-lebih kalau misalnya dia adalah seorang mukmin muslim walaupun memang bermaksiat dan cukup parah. Ada sebuah riwayat ya. Ini menunjukkan ini disebutkan dalam kitab Ahkamul Quran dan disebutkan juga dalam Al-Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi diriwayatkan ada seorang sahabat Nabi didatangkan kepada Nabi SAW. Dia ini syaribu khamrin miraran, mudminul khamr, itu sering minum khamr. Maka sebagian dari sahabat mengatakan apa? La'anahullah. Semoga Allah laknat dia. Ini laknat muayyanah enggak? Muayyan, la'an muayyan, ya. Ya, la'anahullah ma aktsaru ma yu'ta bih. Semoga Allah laknat dia, betapa banyaknya dosa dia gitu. Maka Nabi SAW bersabda apa? La takunu 'auna asyaitani 'ala akhikum. Jangan kamu menjadi pembantu syaitan untuk menyusahkan saudaramu sendiri dengan cara melaknat dia secara muayyan. Maka ini para ulama mengatakan Rasulullah SAW menjadikan adanya hurmatul ukhuwah, hurmah, keharuman dari segi persaudaraan. Dari keharuman apa? Jangan dilaknat dia. Ya. Jangan dilaknat secara muayyan gitu loh, apalagi muslim. Ya. Jangan kalian menjadi pasukan syaitan untuk menyusahkan saudara kalian dalam hal ini. Ya boleh jadi laknat tersebut bisa jadi dikabulkan oleh Allah, repot lagi urusannya nanti, kesian. Ya begitu. Tapi kalau orang kafir udah pasti dilaknat dia, hidup atau matinya, tetapi kita tidak melaknat muayyan ketika hidupnya. Adapun kalau sudah tabayun dia mati dengan keadaan kafir, maka khalas pasti mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia pada waktunya nanti di akhirat. Semua manusia melaknat orang kafir, hatta sesama orang kafir sekalipun. Iya, naudzubillah. Enggak ada wali, enggak ada nasir. Ya, pada waktunya nanti, naudzubillah. Ya, semuanya. Gimana nanti kalau kita mati? Naudzubillah. Makanya jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Khalidina fiha. Qala Allah Ta'ala خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال بعض المفسرين
daimina fil la'nati wan nari la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yumhaluna bima'dziratin ya'tadziruna biha khalidina fiha daimina fil la'nati wan nar. Na'udzubillah. Ya, selamanya dalam laknat dan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sementara api neraka itu 70 kali lipat pedihnya daripada api dunia. Pernah antum kegosong, kebakar pernah nggak? Ada yang pernah terasa? Gimana kebakar rasanya? Ya, kadang-kadang ana heran orang-orang yang biasa di dapur, koki, ahli masak itu tidak takut sama Allah dan azabnya ya. Padahal itu adalah majal dan tempat yang sangat mudah bagi seorang yang beriman untuk menemukan kenyataan bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Coba, sekarang kan pakai gas ya. Kalau dulu kan pakai kompor terus gitu, gitu kan ya. Orang pakai gas, gampang, cetek, nyala. Benemin muka sedikit aja. Coba, pasti nggak berani. Itu baru asap kompor, api kompor loh, belum api kebakaran beneran. Ya, baru asap kompor nggak tahu berapa ratus kali lipat di neraka itu dibandingkan itu. Ya, kemudian air menggelagak mendidih misalnya, bikin sop atau air masak atau apalah gitu. Gitu. Gimana dengan nerakanya gitu loh. La yadzuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Air yang masih mendidih dan juga bekas-bekas nanah dan kotoran para pezina di neraka. Nauzubillah. Gimana? Ya, khalidina fiha lagi. Nauzubillah. Untuk orang kafir. La yukhaffafu anhumul adzab. Tidak diringankan. Ya di sini la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yumhalun bima'dziratin ya'tadzirun biha. Wa lahum yunzarun. Tidak sedikit pun diberi udzur ketika sudah di neraka. Maksudnya enggak dia minta maaf pada Allah, semua akan menjadi Islam pada waktunya nanti. Mereka berusaha menjadi muslim, enggak bisa. Ya, masuk neraka orang-orang kafir selama di neraka. Dan ajabnya ikhwan, Allah Ta'ala kuasa. Di surga semakin lama semakin nikmat. Di neraka semakin lama semakin tersengsara, pasti itu. Iya. Itu kenikmatan di surga itu, antum makin lama di surga makin nikmat. Beda dengan dunia loh. Di dunia makin lama antum makan, makin gak enak. Apa makanan kesukaan? Donat. Nah, kesukaan dia donat misalnya. Kesukaan antum donat misalnya. Donat yang bulat-bulat, yang 30 ribuan, yang kalau satu kotak gede, kalau setengahnya 15 ribuan. Ya? Antum makan, kalau yang 30 ribu berapa isinya? Hah? 12. Satu lusin. Ya. Satu lusin 30 ribu. Ya. Nah kemudian antum makan 12-12-nya. Satu. Lagi baca kitab sambil nyemil gitu. Donat 1, 2. Itu kan isi gula doang gitu. Enak kan? Enak. Mau makan 2 aja enak. Enak. Ya kan? Gak enak. Tadinya enak jadi enak ya. Dari enak jadi enak lama enak gitu kan ya. Gak enak. Hatta itu favorit antum. Alwi misalnya, antum favoritnya apa? Makan apa? Sate jangkrik. Hah? Antum apa favorit antum? Sate. Sate beneran? Coba antum makan sate sama tusuk-tusuknya, pasti gak enak. Karena dunia seperti ini, dunia ikhwan. Makin lama makin gak enak. Ya, antum pun hidup makin lama makin berkerut. Ya, yakin gak kita? Seperti itu dunia. Tapi kalau di surga makin lama makin enak, makin ajib rasanya, makin enak. Buah di surga ukuluha daimu wa dhilluha yang kata Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah. Buahnya sama. Sama buahnya. Ambil makan, ambil lagi sama. Makin lama makin enak itu buah. Udah gitu nggak ada masalah kekenyangan gitu kemudian antum aduh mager nih, nggak ada kayak gitu-gitu. Kemudian pengen boker habis itu nggak ada. Enak, makin enak hewan. Nggak usah dipikirin loh. Itu kan makan terus pencernaan gimana nanti? Hilang dong masa dari perut. Ya nggak usah dipikirin gitu. Antum ke surga aja dulu baru ya gitu. Tapi kalau di neraka sebaliknya, makin hari makin pedih itu. Na'udzubillah. Ya kita memohon kepada Allah supaya ya gimana ya? Kadang-kadang kita ngeliat diri kita kayak gini gitu loh, potensi ke sana.
Tetapi yang nggak boleh putus asa, ikhwan. Ya Allah itu disebut sini wa ana tawwabur rahim. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan bersih dari dosa, insyaallah. Ya, kita khawatir dapat ini gitu. Kemudian kata Allah, kemudian qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Qala ba'dul mufassirin wa ilahukum ayyuhan nasu ilahun wahidun mutafarridun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ubudiyati khalqihi lahu la ma'buda bihaqqin illa hu ar-rahmanul muttasifu birrahmati fi dhatihi wa af'alihi li jami'il khalq ar-rahimu bil mu'minin. wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Wa ilahukum ayyuhan nas, seluruh manusia ilahun wahid. Mutafarridun, menyendiri, fi dzatihi, tidak ada yang serupa dengannya. Zat menyendiri, tidak ada yang serupa dengannya. Wa asma'ihi, nama-namanya, sifat-sifatnya, wa af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Dan dari segi ubudiyahnya makhluk kepadanya, yaitu dari segi penghambaan makhluk dan ketundukan makhluk kepada Allah Ta'ala. Hanya Dia. La ilaha illa huwa la ma'buda bihaqqin illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Ar-Rahman, apa yang maksud Ar-Rahman sini? Ar-Rahman al-muttasifu birrahmati fi dzatihi wa af'alihi li jami'il khalq, yaitu yang tersifati dengan rahmat untuk zatnya, yaitu zatnya Allah, perbuatannya Allah terhadap seluruh makhluk. Umum ya, Allah Ta'ala merahmati binatang-binatang. Itu menunjukkan konsekuensi nama Allah Ta'ala Ar-Rahman. Ar-Rahimu bil mu'minin, yang maha merahmati terhadap orang mukmin. Ini konsekuensi dari isim Allah Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu Ar-Rahim yaitu dzu ar-rahmah al-muttasilah bil marhumi bih. Yaitu Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang nyambung kepada pihak yang dirahmati, yaitu orang mukmin saja, khalas. Ya. Jadi kalau antum mendapatkan ketenangan karena Allah, maka di sini konsekuensi nama Allah Ar-Rahim. Ya. Kalau antum mendapatkan rizki mutlak gitu ya, dan rizki tersebut ternyata antum konsumsikan untuk maksiat, itu rizki karena rahmat Allah, konsekuensi dari isim Allah Ar-Rahman. Tapi ketika dari rizki tersebut antum justru semakin beribadah, justru semakin bahagia karena Allah dengan rizki tersebut, maka itu konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahim. Karena dengan itu antum ada ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang ilmunya membuat dia semakin bertakwa, maka dia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala sebagai konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahim. Tapi siapa yang mendapatkan ilmunya justru untuk semata-mata dunia dan justru dia nggak bertakwa dengan ilmu tersebut, iya, Allah merahmatinya dengan ilmu tersebut, tapi merahmati sebagai konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahman, dan belum tentu itu baik buat dia. Ya begitu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.